Salam Kak Sarah, Kak Ezalia. Yuk dibuka kameranya. Siapa nih? Salam Bang Brian. Masih pakai baju Bang. Oh iya Kak. Salam Bang Jabes. Salam Bang. Salam Kak Sarah. Kak Ezalianya belum hidupkan kamera. Salam Bang Brian. Salam Kak Sofia. Iya. Siapa? Salam Kak Fiona. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Udah disiapkan nggak Alkitabnya? Udah disiapkan belum? Sebentar ya Nih. Bang, Dalial masih sisiran Bang. Oke. Udah disiapkan belum Alkitabnya? Yuk, tunjukkan dulu Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Kita mau puji Tuhan, yuk. Iya, Kak Fiona udah tunjukkan Alkitabnya. Bang Brian mana Alkitabnya? Oh, iya. Kak Sarah? Salam Bang Jabes. Bang Jojonya mana? Bang Jabes. Oh, ini Bang Jabes udah join. Ini siapa lagi ya yang join? Hah? Siapa lagi ya? Yuk kita mulai ya. Ayo Bang. Sebelum kita doa, kita mau puji Tuhan dulu. Kita mau bernyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Silakan Bang Sam. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, sukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Marilah kita bangkit berdiri.
Yuk kita berdiri. Kita mau berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu karena Engkau telah hadir di dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah Tuhan tetap hadir di dalam hati kami masing-masing, agar ibadah pada hari ini bisa kami laksanakan dengan baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami. Amin. Silakan duduk. Masih semangat? Masih semangat enggak? Masih. Ada yang baru bangun enggak? Tunjuk tangan dulu yang baru bangun. Iya, ada yang baru bangun rupanya, tapi sukacitanya masih tetap luar biasa. Gimana yel-yelnya sekolah minggu, masih ingat nggak? Sekolah minggu ceria, sehat, kuat. Hahaha. Ya, masih suara Bang Diki yang kedengaran. Adik-adiknya sekolah minggu udah lupa yel-yel sekolah minggu kilometer 7. Abang tes sekali lagi ya. Sekolah minggu. Ceria. Sehat. Kuat. Masih suara Kak Fiona yang kedengaran. Suara Bang Ray dan suara Bang Gamaliel yang kedengaran. Yuk. Sekali lagi lah, coba dibuka semua mikrofonnya. Dimatikan mikrofonnya semua. Yuk. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jangan ada yang enggak lakukan. Oke adik-adik? Oke Bang Diki. Kita ulangi. Sekolah minggu. Ceria. Kuat. Oke, terima kasih. Walaupun keadaannya masih ada yang baru bangun, ada yang malas untuk ibadah, tapi abang yakin adik-adik sukacitanya tidak berkurang. Baik, kita akan mau baca titah dan juga ayat hafalan. Untuk itu kita mau bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan Bang Sen. Kita bernyanyi ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, kita mau baca titah yang ke-9. Silakan Bang Sam. Titah yang ke-9. Check it out. Ini. Iya. Kita mau baca titah yang ke-9, kita bacanya secara bersama-sama dulu, baru yang kedua adik-adik baru kita baca sekali lagi secara bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Taurat ke-9. Jangan mengucapkan dusta tentang sesamamu. Oke, sekarang adik-adik. 2, 2, 3, ya. Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oh iya Bang Diki lupa. Bahasa Simalungunnya. Silakan Bang Sam. Iya, kita bacanya secara bersama-sama. 2, 2, 3, ya.
Tita Pakon Ramanaksihon Jolma. Hanya adik-adik. Sekali lagi 2 2 3 ya. Tita Pasiyakon Tihon Hatana Tongon Marimba Jolma. Selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan. Silakan Bang Sam. Ya, ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Kita bacanya secara bersama-sama. Ya, sudah tampil? Sudah tampil adik-adik? Di monitor adik-adik? Sudah dong ya. Ya, kita baca ayat hafalannya secara bersama-sama. 2 2 3 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang baik bagi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, sekali lagi. Nampaknya belum serentak Abang dengar. Sekali lagi kita baca ayat hafalan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Hanya adik-adik. 2 2 3 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sari. Udah dipersiapkan belum Alkitabnya? Yuk, tunjukkan Alkitabnya dulu. Mana Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Oh, sudah ditunjukkan semua. Luar biasa. Terima kasih adik-adik. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sari. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi mengampuni lebih sungguh. Silakan Bang Sam. Bernyanyi ya adik-adik. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Boleh dong mic-nya di-unmute, dihidupin mic-nya yuk.
Yuk, siapa yang belum hidupin mic-nya? Kak Sari pengen cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama semuanya. Boleh yuk. Kenapa mic-nya pada dimatiin ya? Padahal kan Kak Sari mau sapa-sapa dulu ya. Di sini ada halo Brian. Selamat pagi, selamat hari Minggu Brian. Selamat hari Minggu Jonathan. Selamat hari Minggu Sarah. Selamat hari Minggu Izalia. Selamat hari Minggu Fiona. Jejen, Abang Gamal. Dan Sarah dan Kevin Jamanik ya. Nah hari ini juga teman kita ada yang nggak datang, yang biasanya datang. Tapi oke deh, tidak mengurangi sukacita, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, oke? Lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Meskipun jarak jauh, tapi kami rindu untuk boleh tetap menikmati dan dikenyangkan dengan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami secara pribadi, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dan tolonglah juga hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu, bukan dengan kuat dan hebatnya, tetapi karena Tuhan yang memperkatakan. Pakailah Tuhan saat ini untuk boleh menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, untuk hari ini ya, kegiatan hari ini, Kak Sari pengen minta dong untuk adik-adik sekolah minggunya semuanya untuk mengikuti instruksi Kak Sari. Di sini semuanya bisa pakai ininya kan, bisa pakai handphone ya, ada yang pakai laptop ya, mau pakai handphone, Kami pakai laptop, Kak. laptop, wah good job, oke ya. Kalau pakai handphone juga nggak apa-apa ya, kalau pakai handphone nggak apa-apa juga. Nah, kita bagaimana hari ini mau mengerjakannya? Kak Sari mau minta kalian semua untuk tetap di Zoom, tapi tetap membuka browsernya. Kalau misalnya pakai handphone bisa buka Chrome, kalau yang lainnya bisa buka browsernya ya, bisa Mozilla, yang lainnya. Bisa kan buka misalnya www atau www gitu, bisa ya. Oke. Nah, Kak Sari mau undang kalian semua untuk boleh ikut berpartisipasi dalam cerita hari ini ya. Dalam cerita hari ini. Ya, sayang. Oke. Nah, tunggu ya sebentar, daripada susah-susah, Kak Sari akan kasihkan dulu linknya saja sama kalian ya. Kakak akan klikkan, bagikan di ini ya, di chat box-nya. Oke, di chat box-nya, kemudian kalian bisa langsung klik di situ gitu. Oke, ada yang udah dapat semuanya? Ya, kalian lihat di chat box ada ini ya, ada satu link. Ya, bisa masuk? Daripada bisa masuk belum? Buka. Udah ya? Good job. Oke, Kak Sari akan share link. Bang Sam, Kak Sari yang share linknya boleh Bang Sam. Thank you. Boleh diizinkan untuk men-screen sharingnya Kak Sarinya. Izinnya Bang, multiple. Oke, Kak Sari akan share ini ya. Oke, udah dapat semuanya gambarnya? Udah dapat semuanya? Udah? Yang belum silakan, kalau misalnya nggak bisa melalui link, bisa buka Chrome-nya, tengok kakaknya. menti.com, kemudian kalian bisa masukkan kodenya yang ada di sini, ya, yang ada di sini, oke, atau ini ada linknya. Nah, yang baru masuk kan satu nih. Nah, yuk nanti kalau adik-adiknya yang belum paham, boleh minta tolong sama kakaknya atau mama atau kita yang ada di situ ya. Oke, link kalau misalnya susah untuk masuk ke Menti, sini, kalian bisa langsung klik saja linknya yang ada di chat box, oke? Nah, kali ini kita mau sama-sama
bermain dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, masih dua nih. Masih dua aja. Oke. Nah, ada lagi yang udah masuk? Oke. Ada lagi? Iya. Selama berjalannya diskusi firman Tuhan kita hari ini, kalian bisa masuk kapan saja, oke? Nanti waktu ada interaksi, kalian boleh dong ya ikutin interaksi sama Kak Sari, oke? Baik, kita mulai saja ya. Nah, di sini Kak Sari ada satu gambar. Kira-kira kalau kita lihat gambar ini gambar apa ya? Apakah mereka lagi bermain-main? Om Pimpa ala Iyum Gambreng, terus orangnya dijatuhin. Ada yang pernah ingat nggak sih ini tuh cerita tentang apa ya? Ada nggak sih yang ingat? Boleh dihidupin mikrofonnya terus bilang ini cerita tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau mereka lagi olahraga? Mungkin mereka lagi olahraga ya? Ternyata ini bukan lagi olahraga. Daniel di Gua Singa. Daniel di Gua Singa. Wah, bagus sekali. Ada lagi yang lain pendapatnya, sayang? Oke, itu tadi Daniel di Gua Singa satu. Ada lagi yang lain? Ini kira-kira apa lain ya? Ini. Ada. Ini kira-kira mereka lagi happy-happy ya? Atau lagi marah? Atau lagi gimana ini? Atau kan sering tuh ya main-main adiknya yang dipegang tangan, dipegang kakinya, terus Om Pimpa Layung Gambreng, jatuh, ya kan? Siapa yang pernah main begitu? Coba, ayo yang suka jahilin adiknya atau kakaknya, ya. Nah, ada lagi ini tentang apa coba? Tentang apa? Ada yang berani? Tadi ada Daniel di Gua Singa. Ada lagi nggak? Belum ya? Yuk kita cek dulu yuk yang lainnya. Ternyata ini adalah gambarnya si Yusuf. Ada yang tahu Yusuf itu siapa? Yusuf Ayahnya Yesus. siapa sayang? Ya ayahnya Yusuf namanya juga Yusuf. Iya. Yesus. Tapi ini ternyata opungnya Tuhan Yesus lagi ya kan. Ini lebih opungnya lagi. Namanya sama Yusuf. Sama namanya sama papanya Yesus. Yuk kita lihat yuk. Nah ini adalah satu cerita tentang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Yuk kita lihat dulu sebentar ya. Gimana cerita Yusuf dibuang saudara-saudaranya? Kok belum? Sabar ya. Ini kan yang kita apa itu? Iya. Yang dia punya mama. Yusuf menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Nggak lagi kan? Double. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudnya, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf.
Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Oke, maaf ya kalau misalnya ada suara-suaranya yang berdengung-berdengung seperti itu. Nah, tadi sudah kita lihat kan ternyata itu cerita tentang Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya. Coba bayangin kalau misalnya Fiona dibuang sama sama Gamal. Gimana perasaannya? Kesel nggak? Atau mungkin ditinggalin gitu? Misalnya lagi jalan ya, ditinggalin terus, kok aku ditinggalin? Soalnya Kak Sari pernah ninggalin Kak Tika. Gimana perasaan? Atau misalnya Jojo sama Jabes lagi jalan-jalan, misalnya ke Indomaret, suka ya ke Indomaret kan? Terus kemudian waktu lagi enak-enak milih es krim, ditinggalin sama Jabes. Gimana perasaan Jojo? Senang nggak Jojo ditinggalin? Senang atau sedih, Jo? Mana Jonathan? Malu dia. Oke, ya pastinya kesel ya kalau misalnya dibuang atau ditinggalin gitu ya. Nah, yuk kita lihat dulu yuk. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Mau nggak baca sama Kak Sari sama-sama? Yuk kita boleh baca. Kita sama-sama buka kami mikrofonnya, kita baca sama-sama Kejadian 50 ayat 15 sampai 17. Kalau punya Alkitabnya boleh dilihat Alkitabnya ya sayangnya. Di layar Kak Sari sudah juga menyediakan ya. Kita baca sama-sama ya. Yuk. 2, 2, 3. Ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 17 ya. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, salah mereka. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Salah, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan ya kan, kalau misalnya si Yusuf ini ternyata dibuang oleh abang dan kakaknya, dibuang semua. Kemudian kalian tahu dia sebenarnya mau direncanakan, udahlah kita bunuh aja, kata gitu. Ih, jahat ya. Terus tapi ternyata abangnya si Ruben kasihan sama dia. Janganlah, jangan, kasihan gitu. Kemudian apa yang terjadi? Udah kita buang ke sumur aja katanya. Dan jubahnya yang bagus tadi, baju yang cantik ya. Mungkin kalian kalau punya baju yang paling kalian suka sekali dilepaskan, terus mau ditaruh di sumur. Tapi ketika ternyata sebelum ke sumur, dia bilang, ayo kita jual aja. Kemudian si Yusuf ini dijual ya. Dan abang kakaknya bilang sama orang tuanya sama bapaknya, dia bilang gini, si Yusuf ini udah mati pak, dia masuk ke sumur, ini bajunya. Ternyata si Yusuf ini dijual. Dan kalian tahu waktu dia dijual dia jadi apa? Dia bekerja menjadi budak. Kalian tahu gak sih kalau budak itu? Kalau budak itu dia bekerja ya, bekerja bukan bersih-bersih semuanya. Nah kalau misalnya di rumah ada yang ngebantu kalian, itu biasanya kan kita kita bayar jasa. Tapi kalau budak ini nggak digaji sayang. Ya, mereka itu cuman bekerja. Jadi kalau zaman dahulu itu, kalau namanya budak itu sama seperti peliharaan. Ya, jadi kalau namanya budak itu kayak sedih sekali gitu. Dan akhirnya dia bukan hanya jadi budak, difitnah juga ya di rumahnya Opung Potifar. Kemudian dia ini juga masuk penjara hingga akhirnya dia dibuat Allah menjadi wakil raja. Ya, kemudian setelah itu abang kakaknya datang ke Mesir karena di tempat tinggal mereka makanannya habis, tidak bisa panen, tidak bisa menanam. Nah, pertanyaan Kak Sari, kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang jahatin kalian, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Saya kesel nih. Apa yang kalian lakukan kalau ada orang yang nakal banget? Nakal kali loh pokoknya. Apa yang kalian lakukan? Kalau misalnya dia bilang, Fiona, maaf ya, kemarin aku merusakkan bukumu. Kira-kira kalau Fiona ngapain? Memaafkan. Good job. Kalau Kak Ezalia gimana Kak Ezalia? Kita biarin aja. Siapa itu temannya? Memaafkan, Kak. Oh, dimaafkan juga. Bagus-bagus ya adik-adik sekolah minggu. Keren-keren ini. Ya, yuk coba nih. Kok pada keluar nih? Yuk, tadi masuk lagi yuk. Tadi kakak bilang ke linknya. Menurut kalian apa sih sifat yang harus dicontoh dari sikap hidup Yusuf? Boleh dong dituliskan. Yuk kita sama-sama mau lihat. Kok pada keluar sih yang tadi kakak bilang? Pergi ke menti.com, gunakan kodenya, atau gunakan link yang ada di chat box. Kalian bisa kasih interaksi di situ. Ya, Kak Sari mau tahu dong kalian kira-kira contoh dari sikap hidup Yusuf itu apa yang kita lakukan ya. Tadi kan dia abang kakaknya tadi sudah pergi ke Yusuf lagi. Terus rupanya dari cerita yang kita baca tadi, pada saat abang kakaknya datang, mereka kan takut-takut nih, aduh nanti Yusuf marah, padahal kita kan udah jual dia gitu, udah marah sama Yusuf gitu. Kira-kira apainnya Yusuf ya? Oh, kita bilang aja dulu waktu bapak sebelum mati bilangnya gini, waktu bapak belum meninggal bilang, nanti kalau ketemu kami dimaafin ya, nggak apa-apa, kami kerja sebagai budak pun nggak apa-apa, asal jangan marah, asal jangan hukum kami, kata abang dan kakaknya si Yusuf ya kan. Tapi ternyata ya mereka bukannya dimarahin Yusuf, dia bilang gini, hei abang kakak, aku gak marah sama kalian ya. Mungkin kalian berencana yang jahat samaku, tapi Tuhan merencanakan yang baik untukku. Buktinya apa? Sekarang aku jadi wakil
di negara yang besar ini, Mesir. Jadinya aku bisa nolong kalian, bisa kasih makanan, bisa kasih minuman. Yuk, mana nih? Kakak kalau nggak lihat ya, belum ada ya di Menti ya. Belum ada nih di Menti. Oke, mengasihi, tidak mendendam. Wah, luar biasa, bagus. Ada lagi yang mau kasih pendapat. Apa sih kira-kira yang kita harus contoh? Kita mengasihi, good job. Terus tidak mendendam, bagus. Kemudian pemaaf, oke. Kemudian apa lagi ya? Percaya Tuhan. Nah, ini sekali ya. Kenapa kita bisa tetap mengasihi, memaafkan, tidak dendam, tidak mendendam, dan pemaaf? Karena percaya sama Tuhan, ya kan? Wah, luar biasa sekali. Dengan percaya berarti kita yakin. Oh, orang-orang sudah mereka-rekakan itu maksudnya sudah merencanakan yang jahat terhadapku. Tetapi Tuhan sudah merencanakan yang baik. Coba kalau dulu nggak dijual si Yusuf, mungkin dia nggak jadi wakil raja. Walaupun ya untuk menjadi wakil raja itu dia butuh bertahun-tahun ya, dan juga butuh waktu yang sangat panjang dan banyak penderitaannya ya. Emangnya di penjara enak? Enggak kan? Iya. Wah, luar biasa, bagus sekali. Tidak marah, tidak dendam, mengasihi, tidak mendendam. Iya. Nah, satu kata yang mau kita pelajarin dari si Yusuf hari ini adalah mengampuni. Ya. Mengampuni. Dan ini nggak mudah untuk mengampuni, kan? Nah, sekarang kalau dari kata si Yusuf tadi, coba kembali lagi tulis di situ yuk. Kenapa sih kita harus mengampuni? Kalau kalian semua, menurut kalian nih ya, mengapa kita harus mengampuni? Hari ini kita belajar satu kata untuk mengampuni. Menurut kalian, kenapa kita harus mengampuni? Boleh dicatat lagi yuk, Kak Sari mau lihat dong. Kira-kira kenapa ya harus mengampuni? Dan masih di link yang sama ya sayang kakak. Masih di link yang sama. Oke. Mengapa kita harus mengampuni? Enak aja dia kan udah bikin aku susah. Enak aja dia, buku aku udah rusak. Masa enak banget sih mengampuni? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Luar biasa. Ada lagi yang mau kasih komentar? Kenapa kira-kira? Karena Tuhan lebih dulu. Wah, sepertinya semuanya pintar-pintar ini. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Good job. Ada lagi kira-kira? Kenapa sih kita harus mengampuni? Ya kok enak banget sih kayaknya orang diampuni. Nanti Kak, gimana sih kalau misalnya dia berbuat salah terus kita ampuni, tapi enak aja dia. Misalnya dia selalu aja buat aku kena marah. Besok-besok gitu lagi, ya kan? Oh, upah kita sendiri besar di surga. Bagus, pintar-pintar sekali sih anak-anak sekolah minggu ini. Ya, wow. Ya, ternyata banyak sekali alasan kita harus mengampuni. Yuk, kita lihat dulu yuk contohnya. Apa saja? Maaf ya kalau misalnya dogosnya Kak Sari agak ribut. Ya, karena ya di sini agak ramai saudara-saudara. Ya, oke. Sebentar dulu. Anak Tuhan sudah mengampuni, ya itu mengampuni karena perintah Yesus untuk mengampuni. Berarti kalau kita bisa lihat ya, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, betul, bagus ya. Kemudian karena Tuhan sudah mengampuni, benar, karena kita semua tahu bahwa kita sudah mengampuni dan upah kita besar di surga. Nah, berikut beberapa alasan lain mengapa kita harus mengampuni ya. Nah, kalau kalian lihat yang di belakang itu gambar Tuhan Yesus mengampuni, manfaat mengampuni itu bukan karena mereka layak. Tapi dengan mengampuni, kita bisa menjaga hati kita untuk lebih tenang. Jadi kita nggak kepikiran, sebel. Gitu. Kita nggak kepikiran, gitu kan. Terus, kenapa kita juga harus mengampuni? Karena kita manusia juga pernah buat salah, ya. Misalnya nih, bukuku rusak dibuat, misalnya buku Kak Sari rusak dibuat Kak Tika, gitu kan. Tapi ternyata, Kak Sari juga pernah rusakin bukunya Kak Tika, mungkin ya.
Gitu. Jadi kita juga bukan orang yang suci, ya. Nah, karena kita pernah berbuat salah dan Tuhan mengampuni kita terlebih dahulu, diampuni. Dan yang terakhir adalah pembalasan itu bukan hak kita, itu punya Tuhan. Biar Tuhan yang balas, ya, bukan kita yang balas. Karena kalau kita yang balas, kita nggak ada bedanya dong sama mereka, ya, sama-sama salah. Oke? Nah, jadi hari ini kita belajar dari si Yusuf, meskipun dia disakiti oleh abang dan kakaknya loh, bukan temennya, ya. Tapi dia tetap mengampuni, bahkan ketika abang kakaknya datang kepadanya untuk memohon makanan, untuk meminta makanan karena di tempat tinggalnya terjadi kekeringan, Yusuf bilang dengan tegasnya, aku nggak marah kakak abang, bahkan ini makanan, aku akan kasih kalian makanan, aku akan kasih makanan bukan hanya kalian, tetapi juga kepada istri dan juga anak-anaknya semuanya. Tinggallah di sini, bahkan dia menawarkan tempat tinggal, dia menawarkan makanan dan menjamin kehidupan mereka. Sehingga apa? Sehingga hidup mereka jadi lebih tenang, ya. Dan si Yusuf juga nggak memikir-mikirkan, nggak capek dia mikir, pembalasan apa yang harus aku lakukan kepada kalian, abang dan kakak? Tidak, ya. Tetapi hidupnya tenang dengan memikirkan, ya udah kita bantu aja, gitu ya. Oke? Nah, kita mau sama-sama yuk komitmen untuk sama-sama mengampuni. Bang Sam boleh bantu Kak Sari untuk boleh mutarkan lagu yang tadi, Mengampuni Lebih Sungguh. Kak Sari mau lihat ini, ada tadi Bang Sam juga nyanyi-nyanyi di situ. Ya, yuk, Bang Sam boleh dong di screen sharing yang tadi lagunya Mengampuni. Kita mau sama-sama yuk nyanyikan yuk sama Kak Sari ya sebelum kita tutup cerita firman Tuhan hari ini ya. Yuk, kita mau lihat dulu Bang Sam. Oke, sama-sama kita nyanyikan kembali Mengampuni Lebih Sungguh. 2, 2, 3. Berdoa semuanya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, tentang bagaimana mengampuni. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu kami sulit sekali mengampuni, tetapi sebagai anak Tuhan kami mau belajar terus mengampuni walaupun sulit Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan kami hati yang lapang untuk setiap hal yang menyakiti kami. Meskipun kami masih kecil, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan hari ini, sehingga di dalam kehidupan kami, hari demi hari, kami boleh selalu belajar untuk mengampuni.
Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau bersekutu bersama-sama, berdoa, bersyafaat kepada Tuhan. Kami rindu mendoakan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah bersama kami di sekolah minggu. Mari Tuhan kiranya yang boleh menolong mereka, memberi mereka kerinduan supaya di minggu-minggu berikutnya boleh bersama-sama kami Tuhan untuk boleh memuji Tuhan di ibadah kami. Jika mereka sakit, kiranya Tuhan lawat, kiranya Tuhan yang tolong keluarga mereka mencukupkan apa yang mereka perlukan. Dan juga Tuhan, kami rindu berdoa untuk Kak Ima yang hari Senin akan operasi. Mari Tuhan yang boleh berkati setiap dokter supaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh juga menyembuhkan Kak Ima dalam sakitnya. Kuatkan keluarganya, juga kuatkan Kak Ima Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap guru sekolah minggu yang lainnya yang sakit, yang masih belum bisa bergabung bersama kami dalam ibadah kami. Mari kiranya Tuhan lawat, kiranya Tuhan sembuhkan, yaitu Kak Meli, Memeli, juga kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Kak Maria yang sedang dalam pemulihan. Kami juga mau berdoa buat Bang Diki yang juga dalam pemulihan, dan juga guru-guru sekolah minggu lain yang juga bahkan dalam masa pandemi ini Tuhan bekerja. Tuhan yang boleh tolong mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan yang boleh mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia kami yang saat ini masih terguncang dengan pandemi ini. Mari Tuhan yang kiranya tolong Bapak Presiden, juga para menteri, dan juga semua yang orang bekerja Tuhan keras untuk mempertahankan keadaan supaya baik. Tuhan yang boleh memberkati mereka, menolong mereka untuk tetap jujur, untuk tetap tegas, dan juga untuk tetap berintegritas. Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap orang tua kami, Bapak yang boleh kiranya tolong mereka juga. Kami tahu Tuhan di masa sekarang ini sulit sekali dalam pekerjaan mereka. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha mencukupkan. Kami punya Tuhan yang kaya sehingga Tuhan dalam setiap kekhawatiran mereka kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang mencukupkan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam iman kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali ke Bang Diki. Oke Kak Sari, terima kasih karena sudah memberikan khotbahnya kepada adik-adik sekolah minggu. Masih semangat adik-adik? Masih, mana suaranya? Masih semangat adik-adik sekolah minggu kilometer 7? Masih. Iya, puji Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Abang. Yang pertama, seperti biasa, pengumpulan persembahan adik-adik, mari kirimkan ke link OVO ataupun ke Bank BRI atau Bank BNI atas nama Kak Dharma. Yang kedua adalah minggu depan masih tetap sama seperti hari ini, kita ibadah tetap di jam 8 pagi. Nah, untuk mempersingkat waktu nanti di minggu depan, adik-adik boleh tepat waktu hadirnya ya. Itu aja pengumuman dari Abang. Dengar semua adik-adik suara Bang Diki? Dengar, Bang. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi bawa persembahanmu. Silakan Bang Sen. Dengan rela hatimu, janganlah
mau tutup ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa kembali. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu untuk serangkaian ibadah hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan sebagian berkat ini kami mau serahkan ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terima dan biarlah boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberi kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa Minggu depan. Halo. Tuhan Yesus memberkati. Oke, boleh kita Lord, if we could, we would then lift them up and give them back to you. Selamat hari Minggu, Kak Pio. Selamat hari Minggu. Bang Gamaliel, Bang Rey, Bang Ria, Bang Rafael Saragi, Bang Nathan. Halo, selamat hari Minggu Kak Jessica. Kak Jessica bergabung. Halo Kak Jessica, selamat hari Minggu. Halo Abang. Domini. Selamat hari Minggu Bang Domini. Selamat hari Minggu Kak Deborah. Halo, udah sehat? Kapan kita kemana? Udah. Kemana seminarnya? Domini, Luar biasa. ayo makan es krim kita Domini. ayo dia. Selamat hari Minggu Kak Sarah. Asus ini pikirku ala asus. Selamat hari Minggu Rupanya ya. Sofia. Selamat hari Minggu. Halo Kakak Fiona, bilang. Coba anak aja sih. Selamat hari Minggu Bang Kevin Daman. Halo Ria. Selamat hari Minggu Kak Ezalia. Domini ke kilometer 7 juga ya. Dia pindah-pindah, dia belum gereja. Selamat hari Minggu Kak Kirana, Bang Felix. Selamat hari Minggu Bang Jabes, Bang Nathan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sehat selalu. Aduh, rindu kali, rindu. Dah. Iki senang kali ngomong ya, udah bisa bicara ya. Halo Mama Iya, Kak. Lalu panggil-panggil gak ada suara dia. Akibat Kak Deborah ini didoakan selalu. Terima kasih Kak Deborah doanya.